Bayangin kamu buka TikTok, scrolling video orang curhat, warungnya sepi, dagangannya nggak laku, PHK di mana-mana, dan harga makan di warteg pun udah nggak bersahabat lagi. Ekonomi 2025 banyak yang bilang ini tahun paling berat dalam 10 tahun terakhir. Tapi di tengah gelapnya kabar itu, pemerintah menyalakan satu lilin kecil harapan bantuan langsung tunai BLT senilai 30 triliun rupiah. Nggak, yang kuartal keempat 16,2 ditambah 30 triliun. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluhan tentang ekonomi makin nyaring di media sosial. Para pedagang, kuli, sopir, buruh harian yang sekarang hidup di batas tipis antara cukup dan kekurangan. 2025 jadi tahun yang bikin banyak orang cuma bisa bilang, yang penting masih bisa makan. Data pun mengamini kenyataan itu. Indeks pertumbuhan simpanan masyarakat melambat, artinya banyak orang udah nggak bisa lagi menabung. Pendapatan habis untuk bertahan hidup. Konsumsi rumah tangga masih di atas 50% dari total ekonomi, tapi penghasilan stagnan. Yang makin terasa justru pinjaman online makin marak. Tanda bahwa daya tahan finansial masyarakat sedang rapuh. Ekonomi lesu, usaha kecil megap-megap. Dan di saat itulah pemerintah akhirnya turun tangan lewat program BLT, total anggarannya 30 triliun rupiah. Sasarannya 35 juta keluarga penerima manfaat. Kalau dihitung dengan anggota keluarga, itu artinya sekitar 140 juta jiwa. Menteri Airlangga Hartarto bilang ini lebih besar dari sebelumnya. 3 bulan terakhir tahun ini, Oktober, November, Desember kita salurkan lewat Bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Dari desil 1 sampai 4 kelompok sangat miskin hingga rentan miskin, semua masuk daftar penerima. Hari ini ada program tersebut. Yang pertama terkait dengan bantuan langsung tunai. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.46.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya. Dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak. Dan ini desilnya 1 sampai 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako. Penyalurannya akan dilakukan segera, akan melalui Himbara yang untuk 18,3 juta dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan, dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos. Dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti. Dan hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Jadi ini pertama yang masuk di angka 17,2 juta. Karena yang reguler adalah 18,2 juta. Untuk sebagian orang, angka itu mungkin cuma statistik. Tapi bagi pedagang kecil, buruh, dan keluarga yang tiap hari hitung sisa uang belanja, BLT bisa berarti hidup hari ini dan harapan buat besok. Anggarannya dari APBN 30 triliun itu kecil buat kita. Kita kaya kok, jangan bilang miskin. Nada optimistis ini memang kontras dengan realita di lapangan. Tapi tujuannya jelas, meyakinkan publik bahwa negara siap menopang. BLT ini diharapkan memperkuat daya beli masyarakat secara langsung tanpa perantara, tanpa potongan. Menurut perhitungan pemerintah, stimulus ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,67% di akhir tahun. Awal 2025 memang kelabu. Investasi melambat, banyak perusahaan menahan ekspansi. Tapi menurut pemerintah, perlambatan ini cuma efek sementara. Purbaya bilang kuartal 4 nanti jadi momentum perbaikan. BLT, BSU, PKH, bantuan pangan semua akan menggulirkan roda ekonomi lagi. Logikanya sederhananya uang mengalir ke masyarakat sehingga daya beli naik, juga konsumsi bergerak menjadikan usaha kecil hidup kembali. Di media sosial, kabar BLT ini langsung ramai.
Alhamdulillah akhirnya BLT turun juga, tulis seorang pedagang kecil. Udah sebulan dagangan nggak laku, ini bisa buat bayar kontrakan. Yang lain menulis, semoga nggak ribet ya cairnya, kadang udah nunggu tapi data nggak masuk. Komentar-komentar itu menggambarkan satu hal, BLT bukan cuma soal uang tunai. Tapi tentang rasa lega bahwa di tengah hidup yang makin berat, masih ada tangan yang mau menolong. BLT memang bukan solusi semua masalah. Tapi ia jadi oase kecil di tengah padang ekonomi yang kering. Membantu warung buka lagi, pedagang beli stok lagi, dan anak-anak bisa makan layak tanpa harus berutang. Seorang pedagang kaki lima di video viral bilang, yang penting ada yang beli, ada yang hidup lagi. Sekarang itu aja udah cukup. Kalimat sederhana tapi mungkin mewakili jutaan hati yang sedang berjuang bertahan. Jadi, apakah BLT bisa benar-benar jadi titik balik ekonomi 2025? Atau cuma napas pendek di tengah badai panjang? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal pasti, selama masih ada harapan, masyarakat Indonesia nggak akan berhenti berjuang. Kalau kamu juga ngerasain beratnya ekonomi tahun ini, tulis pengalamanmu di kolom komentar. Kita bahas bareng karena suara rakyat adalah cermin sesungguhnya keadaan bangsa. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kabar seperti ini bisa sampai ke lebih banyak orang yang butuh harapan.